Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Safitri dengan NIM 0490624454 akan mengerjakan tugas 3 yaitu pemrograman berbasis perangkat bergerak. Berikut videonya. Terima kasih. Langkah pertama adalah membuat proyek Ionic baru. Perintah Ionic Start digunakan untuk membuat proyek baru. Nama proyek yang saya gunakan adalah Project Crypto Strip App. Template yang dipilih adalah blank karena kita akan membuat tampilannya sendiri dari awal. Sedangkan parameter type view menunjukkan bahwa aplikasi ini menggunakan framework Vue.js. Setelah proyek berhasil dibuat, saya masuk ke folder proyek menggunakan perintah cd proyek crypto strip app. Setelah itu, saya menginstal library Axios. Axios ini digunakan untuk melakukan komunikasi dengan API sehingga aplikasi dapat mengambil data cryptocurrency dari internet. Selanjutnya, saya mengubah warna utama aplikasi pada file tema. Bagian ini mengatur warna primary yang digunakan oleh komponen Ionic. Dengan pengaturan ini, tampilan aplikasi menjadi lebih modern dan sesuai dengan konsep aplikasi cryptocurrency. Sekarang saya masuk ke bagian utama yaitu homepage. Di dalam template terdapat struktur tampilan yang dilihat oleh pengguna. Bagian header digunakan untuk menampilkan judul aplikasi. Judul ini akan tampil pada bagian atas aplikasi sebagai identitas aplikasi. Berikutnya terdapat fitur cryptocurrency. Input ini menggunakan v-model yang terhubung dengan variabel search query. Ketika pengguna mengetik nama atau simbol cryptocurrency, data akan langsung difilter secara otomatis. Selanjutnya, terdapat tombol untuk mengurutkan harga cryptocurrency. Pengguna dapat memilih menampilkan harga tertinggi terlebih dahulu atau harga terendah terlebih dahulu. Saat data diambil dari server, aplikasi akan menampilkan animasi loading sehingga pengguna mengetahui bahwa proses pengambilan data sedang berlangsung. Bagian ini digunakan untuk menampilkan 3 cryptocurrency teratas. Peringkat 1 ditampilkan lebih besar dibandingkan peringkat 2 dan 3, sehingga pengguna dapat langsung melihat aset yang memiliki potensi tertinggi. Selanjutnya, saya menggunakan perulangan v-for untuk menampilkan seluruh data cryptocurrency. Setiap kartu menampilkan ranking, simbol, nama cryptocurrency, harga saat ini, serta persentase perubahan dalam 24 jam terakhir. Pada bagian script, saya mengimpor berbagai fungsi dari Vue. Ref digunakan untuk menyimpan data reaktif. Computed digunakan untuk menghasilkan data yang dihitung secara otomatis. Sedangkan onMode digunakan untuk menjalankan kode saat halaman pertama kali dibuka.
Interface cryptodata digunakan untuk mengidentifikasi struktur data yang diterima dari API. Sehingga adanya interface ini, TypeScript dapat memeriksa tipe data secara otomatis sehingga mengurangi kesalahan pemrograman. Bagian ini merupakan inti dari aplikasi. Saya menggunakan Axios untuk mengambil data cryptocurrency dari API CoinLore. Data yang diterima kemudian disimpan ke dalam variabel CryptoList sehingga dapat ditampilkan pada halaman. Kode ini digunakan untuk mengambil 3 cryptocurrency pertama dari data yang diterima API. Ketika data tersebut kemudian ditampilkan pada bagian top crypto. Fungsi ini digunakan untuk mengubah ukuran data antara harga tertinggi dan harga terendah. Pada bagian ini dilakukan proses pencarian dan pengurutan data. Jika pengguna mengetik kata kunci, aplikasi akan mencari cryptocurrency yang sesuai berdasarkan nama atau simbol. Setelah itu, data akan diurutkan berdasarkan harga sesuai pilihan pengguna. Fungsi ini digunakan untuk membuat angka harga cryptocurrency agar lebih mudah dibaca. Jika harga kurang dari $1, maka akan ditampilkan 4 angka desimal. Sedangkan harga yang lebih besar akan menggunakan format pemisah ribuan. Ketika halaman pertama kali dibuka, fungsi fetch cryptodata langsung dijalankan, sehingga data cryptocurrency otomatis muncul tanpa perlu menekan tombol apapun. Selanjutnya, terdapat bagian CSS yang digunakan untuk mempercantik tampilan aplikasi. Desain yang digunakan mengusung konsep cyber atau futuristik dengan kombinasi warna biru dan ungu neon. Background gradasi gelap memberikan nuansa futuristik. Efek glass morphisms header terlihat transparan. Terakhir saya menjalankan Ionic Help. Seperti yang terlihat, tata letak responsive script telah berhasil merender bentuk holographic rigs untuk top 3 dan list kapsul di bawahnya dengan sangat rapi, lengkap dengan indikator warna tren pasar hijau dan merah yang berfungsi 100% secara real time. Kemudian, saya menjalankan server lokal dengan perintah Ionic /2 eksternal. Dan mengakses alamat IP eksternal tersebut dari browser HP Android. Seperti yang terlihat, aplikasi juga berjalan di HP secara mobile.
Oleh sebab itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.